Halo Bar, Hai, gimana hari ini? Kayaknya capek banget ya, soalnya full pasti banget sih. matkulnya nih. Iya, Kayaknya kita perlu ini deh, review lagi tadi materi total. Iya nggak iya sih? benar, iya benar. Biar makin paham juga. Iya tadi kan Kebetulan, kita ngajak Arin ya. iya. Sorry banget telat ya. Kan udah Hmm, pre-reviewnya nih. belum Belum, kok, belum. dari tadi masih nungguin. Iya, Nah, sama makasih setia nih. kawan. Mulai aja kali ya. Iya, boleh. Oke. Aku nyatet sih untuk definisinya. Jadi, definisi fotogrametri digital tuh dibagi sama dua kan. Ada fotogrametri sama digital. Nah, kalau fotogrametrinya itu secara khususnya itu artinya kayak penggunaan sistem fotografi di bidang survei pemetaan yang untuk memastikan ukuran antara objeknya. Terus kalau digital itu diartiin untuk menyatakan sebagai deret angka 0 dan 1 untuk sistem perhitungan tertentu. Secara keseluruhan, definisi fotogrametri digital itu penggunaan sistem fotografi yang melibatkan dan berkaitan dengan teknologi komputer di bidang survei pemetaan. Jadi, dengan kata lain itu bisa disebut juga suatu teknik pemetaan yang menggunakan kamera digital yang menghasilkan produk berupa peta dan model elevasi digital. Jadi itu secara geometrinya bisa juga disebut fotogrametri digital adalah pengolahan citra digital plus fotogrametri analitisnya gitu. Terus kalau misalnya udah dengar definisinya gini, jadi penasaran deh perkembangan fotogrametri itu gimana ya Nah, kira-kira? iya perkembangannya pasti udah dari lama banget nih. Jadi fotogrametri itu udah banyak banget ngalami perkembangan. Kalau Hmm, fotogrametri digitalnya sendiri tuh mulai berkembang saat adanya sensor digital kayak komputer, perangkat keras, dan yang penting itu kayak software fotogrametrinya sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu ada 3 tahap atau 3 masa. Jadi yang pertama tuh ada pas analog fotogrametri. Nah, di sini tuh dia tuh menggunakan komponen optik, mekanik, dan elektronik. Dan gambarnya ini bentuknya dalam hard copy. Kemudian yang kedua itu ada analitik fotogrametri. Nah, itu dilakukan pemodelan matematis 3D dan pengukuran yang dibuat dalam gambar 2 dimensi. Dan yang terakhir adalah yang sekarang ini, yaitu fotogrametri digital, di mana menggabungkan visi komputer dan pengolahan agar digital teknik atau soft copy fotogrametri. Nah, terus habis itu dari perkembangannya yang udah nih. Terus kira-kira fungsi dari fotogrametri digital ini apa ya? Apa yang ngebedain sama fotogrametri biasa gitu? Jadi itu untuk membangun secara sungguh-sungguh hubungan geometri antara suatu objek dan sebuah citra, dan menurunkan informasi tentang objek secara teliti dari citra dengan memanfaatkan konsep fotogrametri, yaitu menghasilkan informasi spasial dari interseksi dua foto yang bertampalan. Produk yang dihasilkan dapat berupa peta ortofoto dan model 3 dimensi. Kalau misalnya kita udah tahu perkembangan dan fungsinya ya, kira-kira keuntungan kita mengintegrasikan gambar dan peta dalam foto raster dan vektor itu gimana ya? nah, Pastinya sih banyak banget ya keuntungannya, apalagi secara harfiahnya ini fotogrametri digital. Jadi kalau yang aku tahu sih keuntungannya yang pertama itu gambarnya dapat ditampilkan dan diukur pada perangkat layar komputer standar atau tidak ada persyaratan optik atau mekanis. Kemudian sistem pengukuran stabil dan tidak memerlukan kalibrasi, peningkatan gambar dapat diterapkan, otomasi dapat diterapkan, antar muka dengan perangkat penghapus untuk analisis overlay dan aplikasi permodelan, dan secara otomatis menghasilkan model elevasi digital atau DEM dan menampilkan kumpulan data dalam tampilan perspektif dan rencana. Dan yang terakhir, pengoperasiannya dapat dilakukan secara real time atau mendekati real time. Oh iya, selain itu juga ada peralatan-peralatan yang dipakai nih. Yang pertama, hardware itu bisa pakai drone untuk mendapatkan citranya, kemudian PC satu set dari gambar tersebut akan diolah. Kemudian yang terakhir ada hard disk untuk penyimpanan datanya. Kalau software, yang pertama ada ArcGIS, kemudian Agispa Photoscan Profesional, dan Pix4D Mapper. wah ternyata banyak banget ya peralatannya. Nah, dari beberapa peralatan yang udah disebutin tadi kayak ada software, hardware, itu kira-kira prosesnya kayak gimana ya? Ada yang tahu nggak? Ini nih, aku ada prosesnya nih. Pertama tuh, jadi dilakukan scanning, habis itu dilakukan pengoreksian citra, kemudian ada penyetelan proyek, kemudian dilakukan informasi kamera,
lanjut di orientasi interior dan triangulasi udara. Habis itu dilakukan generalisasi medan, dan yang terakhir adalah pengeditan data. Akhirnya dihasilkan ortofoto. Nah, misalnya nih ya, misalnya kita punya bahan foto udara, habis itu dilakukan proses orientasi, triangulasi, stereo plotting. Nah, akhirnya outputnya itu bisa dalam bentuk peta garis yang dia itu dalam vektor, dalam bentuk hard copy atau digital. Nah, kalau udah sesuai dengan tahap-tahap tadi, kira-kira hasil dari fotogrametri digital itu apa ya? Nah, kalau menurut aku hasilnya itu tadi kan udah banyak tuh disebutin. Bisa jadi peta ortofoto, model elevasi digital, dan model 3 dimensi. Peta ortofoto sendiri itu artinya representasi akurat permukaan bumi yang udah disesuaikan dengan bentuk topografinya. Keunggulan dari peta ortofoto sama model elevasi digital itu, citra yang dihasilkan itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga lebih memudahkan untuk menganalisa kondisi asli dari suatu wilayahnya. Sedangkan untuk keunggulan peta 3 dimensi, dia tuh menghasilkan model yang mirip dengan bentuk aslinya, sehingga visualisasinya lebih menarik dari bentuk yang dihasilkannya. Terus, untuk prinsip dari pemodelan 3 dimensi, dari data fotogrametri digital itu dilakukan rekonstruksi posisi kamera, triangulasi, dan pencocokan dibagi ke dalam 3 tahap nih. Ada akuisisi data, pengolahan data, dan pemodelan 3 dimensi. Yang dimana proses akuisisi data itu kegiatan pengambilan foto yang dilakukan dengan prinsip pentampalan ke muka. Dan proses pengolahan data itu dilakukan rekonstruksi berkas dengan mosaiking, sehingga menghasilkan titik 3 dimensi. Kemudian yang tahap terakhir itu adalah tahap pemodelan 3 dimensi. Seperti itu. Wah, jadi gaining knowledge banget ya kita nge-review materi kayak gini. Ya nggak, Rin? Bener. Iya bener banget, aku jadi lebih suka deh sama pelajaran ini, jadi makin menarik tahu belajarnya. Iya sih. Iya. Jadi bermanfaat juga deh kita review-review kayak gini. Tapi kalian pada sibuk nggak sih habis ini? Pasti ada kerjaan lain ya? Pasti banget. Pasti kita banyak tugas, jadi pengen nugas. Mungkin kapan-kapan review lagi guys. Boleh. Oke deh. Oke. Makasih guys. Makasih. Semangat tugasnya. Dah. Dadah.